Kyoshi, raja dari segala raja akan menantang Geek Fam untuk di match yang pertama kali. Langsung saja kita saksikan sekarang juga. Sementara kita bakal melihat sebentar lagi juga akan hadir Turtles. Objektif yang pertama kali bisa diperebutkan oleh Geek Fam dan juga RRQ Kyoshi. Tapi lihat bagaimana Salman sudah mulai dicicil juga cukup sekarat. Tapi belum ada shadow kill dari seorang Albert, masih ditahan aja. Yes, bukan hanya itu aja, lihat dari top lane sana Dila mencoba untuk mengganggu pergerakan Destra sekali, ada flicker yang cepat. Skylar berhasil mengamankan dirinya, harus mundur ke arah belakang, hampir saja. Cukup sulit, tapi lihat para pemain dari tim Geek Fam yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan turtle. Salman dari turtle telah dibuka untuk memukul mundur, dapatkan Federus yang mengcover pemain dari Geek Fam di arah belakang sangat knockout strike. Fokus dan Albert berhasil dengan retribusi dan mencuri take over turtle. Retri Indo merit dari seorang Hem. Tapi beralih ke arah mid lane, kita melihat bagaimana sudah ada super minion juga yang belum di-clear oleh RRQ Ranger Mas. Yes, belum super minion ya, masih minion kecil saja. Tapi dari arah top lane sana bakal coba Aimon dikeluarkan. Order Brilliance menuju ke arah belakang. Fit langsung sikiligan sama menjadi pilihan. Dan lihat Soulbloom, bully-bully terbaik dari Jeruk Indonesia tidak berhasil menumbangkan siapapun. Claim coba untuk meng-cover, tapi ternyata beda efek dan bahkan Salman harus mundur. Sangat-sangat cepat diamankan oleh tim RRQ Kyoshi. RRQ Kyoshi dengan sigap mereka bermain objektif game. Dipaksa menuju ke arah belakang. Claim menjadi pilihan, tapi ternyata di sana gak dikomit dengan flame set yang sudah dikeluarkan. Satu kali garukan memang bisa menumbangkan. Nokostra menuju ke arah belakang. Pasca buruknya udah benjol dan bahkan kali ini Salman menjadi bulan-bulan kedua. Flicker digunakan mau gak mau untuk menyelamatkan jiwa dan raga dari seorang Salman di arah tengah Talia. Ya, betul bukan sembarang betul. Tentunya kali ini dengan leading 2000 gold. Lihat Frieza terkena damage cukup sakit. Menuju ke arah belakang Hans bakal bisa untuk melakukan satu buah decoy. Tapi ternyata di tengah sana R7 mendingan rotasi pula. Dan bahkan R7 menumbangkan seorang Frieza. Satu buah turret bakal coba diamankan dengan cukup cepat. Ada Adam Badukun bawa mantra. R7 mengarah seorang Hans. Dila mencoba untuk meng-cover. Knockout strike lalu dikeluarkan. Flicker dan mau gak mau Dylan bakal pulang secara bersama dengan seorang Hans. Dan R7 mendapatkan turret pertama dengan cukup cepat di bottom lane. Dia sudah melakukan rotasi ke top lane, Ranger Mas. Yes, bakal ada tim fight secara bottom lane. Skylar mencoba bertahan. Likan pun tidak terlalu kuat, tapi item yang kita lihat langsung ada seorang Parsia Frieza. Kan selamat dari gempuran seorang R7. Meanwhile dari bottom lane, The Dylan bakal coba dikocek begitu saja. 4 player anarki sudah mulai masuk dan bahkan udah ada clear minion dilakukan 1 poin tambahan. Mereka kalian. Yes, belum punya tapi sudah terlihat adanya Among Bandit. Hayabusanya sudah hilang. Bisa untuk mengamankan Lord sehingga bisa langsung mempertahankan high ground defense-nya lagi, mengulur waktu mereka lagi. Atau dari RRQ Kyoshi sudah memantapkan nyawanya, tapi itu dia sudah ada satu buah circling ke depan. Dylan-nya cukup sekarat, bakal diincar. Rasanya sudah dipop-up, tapi ternyata Ruby-nya harus tumbang. Adam kali langsung di-spray dengan adanya biru passion dan langsung dihilangkan. Begitu pula dengan ada Hans menyisakan seorang Parsia sendirian. Sini Lordnya harus tumbang. Point shot untuk membuat para pemain dari Geek Fam, tapi lihat R7 masuk ke arah belakang, menurut di sini membuat ada masuk, ternyata perangkap. Killing spree telah didapatkan, membuat 2 orang hilang dan ini bencana. Tugas sampai menjemurkan. Oh my god. Oke, sangatlah tipis tapi bukan berarti tidak ada. Di depan sana ada bakal coba dipasang begitu saja R7. Mau gak mau menggunakan flickernya. Shadow kill karena belakang belum dikeluarkan, tapi Albert hanya mau mancing keributan. Federasi dan keluarga mencoba dikunci begitu saja. Dila bakal menjadi bulan-bulan warga dengan satu buah guiding win menyelamatkan seorang Clay, tapi di depan sana Lord yang menentukan kemenangan bagi RRQ Kyoshi dari Clay dan juga VYN kali ini mencoba untuk melakukan zoning untuk ke depan, ada mid kena dan langsung aja menjadi instant punishment. Sementara itu R7 mencoba untuk nge-flanking dari belakang, meng-cutting split ward menjadi 2 dan Gilamnya pun harus tumbang. Sementara itu Geek Fam bakal coba untuk mendefense begitu saja. Lihat Adam di arah top lane, Frieza di arah belakang gak bisa tergapai, dan bahkan Skylar bakal coba untuk memperadakan dengan order Brilliance-nya. Oh my god, di sini bahkan para pemain dari tim Geek Fam dengan 2 poin dan 3 dapat ini bencana. RRQ Kyoshi take the game one. Alright, kalau gitu kita langsung menuju aja ke Land of Dawn untuk melihat fakta yang akan terbukti. Dan tentunya fakta nomor 1 yaitu mencenangkan. Seperti kalau kata berita-berita kan kayak begini. Level 3 dan Albert sama-sama level 3. Salman di depan sana, informasi telah diberikan oleh seorang PYN, harusnya bakal coba dilempar begitu saja. Flicker telah digunakan, coba dipasangkan sekarang bertahan. Bahkan dan Sonata, harta tata dan Sonata mengambil nyawa dari seorang Salman. Kali ini King Salman, dia tenang banget dan pengen untuk ngegocek pergerakan dari seorang PYN Talia.
Dan bergerak kali ini dari RRQ Hoshi, rotasi ke arah bottom lane 4 orang. Adamnya benar-benar diincar banget, di-ejector, bahkan masukin lagi ke arah turretnya dan berhasil untuk didapatkan satu buah. Dan kali ini sudah datang bala bantuan dari PYN dan otomatis Geekfam belum bisa untuk melakukan pressure, tapi sudah ada implosion juga, masih bisa ditahan dari Bayana, tapi cukup sekarang itu dia satu buah poin pick off. Sementara Arzava mencoba untuk menahan di lini terdepan untuk mendinai pergerakan dari Geekfam, tapi Arzava bersisa sendirian. Dia tinggal sendirian dan bentar lagi bakal langsung jadi target utama bagi teman-teman dari Geekfam. Tapi ternyata apa yang terjadi, Hansnya justru yang bisa untuk diamankan. Salman cukup sekarat, masih mau lebih dari S7, dia berubah menjadi anggur-anggur kecil yang manis tapi sakit banget. Sementara itu Salman masih mencoba untuk melakukan flick out. R7 terlalu kuat Ranger Mas. Dia masih bermain aman, dan yang bisa nge-trigger sebuah pasifnya adalah seorang Albert. Implosion belum dikeluarkan Salman dan bahkan ditumpangkan begitu saja. Klelian langsung dengan PDS-nya menumbangkan Salman tak berdaya. Dari RRQ Hoshi karena mereka udah dapetin objektifnya, mereka udah dapetin bottom turret, Ranger Mas. Alright, tapi ternyata di depan sana bakal coba dipasang team fight. Satu fight yang diamankan, Has yang bakal hilang, dapatkan Dylan. Nggak bisa berbuat banyak, double. Karena sebentar lagi kita akan melihat Rartel juga yang akan hadir, tapi apa yang terjadi? Arsa bendera bottom lane, dia harus di-kill. Udah dapat yang satu buah objektif. Bin bakal coba membuka sebuah konsil yang dipasang begitu saja restoran Dylan. Skylaris kami menuju ke arah belakang dan bakal langsung menuju ke arah backline-nya. R7 fokus ke arah Has, nggak melihat apapun yang terjadi. Plus setelah dikeluarkan dan bakal taruh tembakan seorang Adam. Albert tumbang menjadi korban dan Salman kali ini bakal menjadi korban kedua. Dua harus hilang untuk kedua belah tim, dan di sisi lain Frieza membeku tak bergerak. PYN objek di game dan flicker bro. PYN Di arah bottom lane, coba untuk dihabisi, tapi sudah ada PN ingin melakukan ejector tapi nggak connect. Karena seorang Salman masih ditahan aja, tapi Dylan satu hit dan itu dia, dan sonatanya berhasil untuk mendapatkan nyawa dari seorang Dylan. Salman coba untuk langsung di zone, ditakut-takutin aja oleh PYN, tapi belum ada target yang optimal, belum mau diharas dari RRQ Hoshi lebih lanjut karena mereka lebih fokus untuk ngezoning dan mendapatkan inner turretnya lagi di arah mid. kita bakal sudah berada di arah mid game. Tandanya Bruno bakal lebih perkasa, Salman agak lebih kuat, tapi PYN di depan sana memasak arah Salman, gak peduli apapun yang terjadi, dan Fedasek telah dikeluarkan. Implosion, satu poin telah diamankan, satu buah turtle dari ditambah di sisi lain Adam gak bisa mendapatkan siapapun. PYN men-trigger jauh dari seorang Dylan. Di sisi lain belum setelah digunakan, gak ada yang kena. PYN still survive in the right there. Oh my god, lihat Maniac. Albert berhasil mendapatkan di arah bottom lane karena kita berangkat Seven. Lagi dan lagi, teori konspirasi apa ketika Seven dan seorang Albert saya menjadi casternya. Oh my god, Talia. Dan bahkan lihat kali ini Adam juga langsung membuat dari Dominance Ice-nya, tapi akankah cukup untuk nahan, dan lihat damage-nya sakit banget. Flame shot-nya juga ditambah dan membuat Tamusnya harus hilang di muka lane out down. Nggak boleh melakukan kesalahan sama sekali, terutama kalau sampai kena eject seperti ini, Ranger Mas. Oke, ternyata bakal ada satu buah tim ketelah keluarkan Frieza bakal menjadi tumbang. Gatlek telah dimiliki seorang Albert, dan di depan sana ini bisa sudah menjadi pilihan. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka mencoba untuk mendikoy dan bahkan dengan dinner rotation. Flash dari keluarkan dari seorang Clay mendapatkan satu poin, dan bahkan di sini Salman harus hilang. Sekali di depan sana terlalu birahi. Oh my god, ini bencana Talia. Dan bahkan Vader Astrek-nya pun berhasil untuk menumbangkan satu lagi teman dari Geekfam, dan lihat base-nya terbuka lebar. RRQ Hoshi Dilempar Skylar-nya. Dilempar. Ada yang lihat opus belakang opus. Selebrasi itu Ranger Mas. Dan tentunya sekali ini kita bakal menuju ke arah Aura Fire. Akankah mereka bisa membalaskan dendam di leg yang pertama, ataukah bahkan dari RRQ Hoshi yang akan bertengger di puncak di bawah alter ego klasemen 40. Buah turtle, dan ini nggak usah butuh fighter untuk ngebuka, tapi ternyata Albert yang ngebuka seorang diri 40. Iya, Anding Fury tadi langsung diamankan, dan turtle-nya pun kali ini menjadi milik dari Aura Fire. Hanya saja balasannya 3 orang sekaligus. Coba dicolek begitu saja, Keira is coming, Brave Fighters bakal coba dihajar, tapi Aulus racing. Lihat dengan charge-nya, dikeluarkan andainya, dan bakal satu poin harus hilang. Turtle dia makin seorang dengan retribution yang luar biasa di take over Albert, tapi lihat
damage dari Hai. Aulus Gaming kali ini dengan memanfaatkan triple kill. Looking for Maniac tadi kali ini lihat. Ayo, seorang Esteban terlalu jauh, tidak mau dikejar oleh seorang Aulus dengan satu hantaman benda tumpul membuat para pemain dari tim RRQ Hoshi tergeletak tak berdaya, Pak Pulu. Sementara itu dari RRQ Hoshi dengan PN, dengan adanya satu healer yang mereka miliki tunggu sepertinya masih belum mampu untuk bisa mendapatkan. Ada yang Fury di bagian belakang tapi Clay-nya menjadi saran utama. PYN dikejar habis-habisan, untungnya ada Albert yang langsung memberikan jab dan juga uppercut-nya. Udah ada dua player yang langsung hilang dari kubu RRQ Hoshi. Mereka pertarungannya masih sering terjadi. Untuk sekarang juga dari Skylar-nya udah gak kuat lagi menanpainya damage yang dikeluarkan oleh pemain dari Aura Fire. Dan bakal lihat Aulus Racing memberikan andai satu buah damage dikeluarkan. R7 bisa bertahan dan roket dari seorang Clay memilih untuk mendapatkan satu buah defensif. Sepatu hitam telah kuat dan Pesager harus menjadi korban kali ini. Godiva memilih untuk mundur terlebih dahulu. Hai versus everybody, Satu telah dapatkan menuju ke arah belakang. Oh my god, Skalaris kami kali ini dengan sayap-sayap kecil membuat seorang Kabuki seorang diri. Akan langsung digocek dan juga dicolek-colek oleh pemain dari RRQ Hoshi. Udah ada Kabuki, paling Star Moon, tapi damage begitu menyakitkan di mana sekarang Elisnya langsung masuk di bagian belakang dan juga memberikan sebuah backup dan damage-nya begitu menyakitkan. Shutdown pun tercipta. Hanya saja Brave Fighter mencoba untuk masuk ke bagian dalam dan juga memberikan sebuah damage yang mengerikan, tapi Clay-nya masih bisa selamat. Dikeber habis oleh Godiva, berhasil didapatkan. Saling bertukar player aja untuk saat ini, Oji. Ada retribusi dari seorang Albert untuk mencuri Lord kali ini. Mencoba dikeker begitu saja, melakukan take over. Andai telah dikeluarkan dan bahkan Skalaris kami bersama dengan seorang Albert, tapi di sana Lord diamankan Kera. Clay pun harus tumbang. Godiva gak berdaya. Dua arsilah dari RRQ Hoshi ini bencana. Kabuki di bagian belakang bersiap, Undying Fury langsung dikeluarkan begitu aja. Again and again untuk Aulus. Aulus kecil berkapang besar. Ini di RRQ akan segera dibakar. Dari kemenangan di game pertama akan menjadi milik dari Aura Fire. Satu monster junglernya menjadi milik dari Aura Fire karena sekarang di bagian tengah dari Hylos-nya udah mulai tertabrak. Ada Clay juga. Black Shoes-nya akan diaktifkan. Yap, sekarang udah diaktifkan. Dia masih bisa selamat. Dia masih bisa kabur ke bagian belakangannya saja. Udah ada Esmeralda yang bergabung dan juga Palintar pun langsung memberikan jogetan di bagian depan. Sakit banget. Ada Bugs yang down. Untuk Ruby-nya juga langsung menghilang. Keira tersisa seorang diri. Bisakah dia bertahanannya saja? Untuk Albert entah bagaimana ceritanya. Dia pun langsung bisa didapatkan begitu aja dengan Pakito pun yang menjadi korban hingga mengakibatkan. Yep. Ini saling berimbang aja, saling aja melakukan fight-nya. Udah ada emo pendant yang begitu indahnya. Daily Magic dikeluarkan, hanya saja tidak ada poker trick yang berhasil masuk ke arah tubuh Esmeralda hingga mengakibatkan belum ada damage yang begitu besarnya. Hanya saja untuk kali ini Jet Gundonya begitu baik, high-nya nggak bisa diselamatkan. Kabuki yang masih bisa bertahan. Sebuah pergerakan yang bisa dibilang agak sedikit memaksa ataupun salah tadi diperlihatkan Oji. Dan juga Pesager mau kabur kemana? Didorong dengan Flame Shot. Langsung aja ada Glorious Pathway. Hilang sudah untuk Pesagernya. Ya, makanya dia berani untuk nabrak dan lihat setupnya di arah top lane. Dia masih benar-benar bersikeras untuk ganggu Albert. Oke, bakal coba dipasang. Paling Star Moon telah dikeluarkan berdekar seorang Hai. Albert pun juga arah belakang, nggak bisa memaksakan. Ada satu buat shadow kill. Hai tertinggal seorang diri dari mana-mana. Esmeralda hilang dengan selendangnya. Hai mencoba untuk kabur, tidak ada yang melindungi. Dan bakal di sini PYN fokus ke arah Hai, nggak bisa kabur. Ringo punishment dan PYN harus tinggal. Sapinya kali harus tumbang. Dan bahkan Albert tidak punya shadow lagi. Menggonceng semua yang dimiliki, hanya bisa membayangkan begitu saja. 1 versus 3. Untuk kali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi dari bottom lane. Keira mencoba untuk melakukan cut ke arah belakang, tapi lihat satu buah clear spot dan juga Keira tertangkap seorang diri. Tak ada yang menemani, membuat para pemain dari RRQ Hoshi tertangkap. Michael Pendant from Godiva berhasil mendapatkan banyak, tapi lihat Albert mencoba dihajar menuju ke arah belakang. Masih ada super minion di arah tengah, nggak bisa ditahan begitu saja. Skylar tersisa seorang diri bersama dengan Sky. Black Shield sudah dikeluarkan, Godiva masih bertahan dan bahkan Albert nggak bisa mempertahankan satu buah inhibitor turret, Pak Mulung. Yap, sementara itu untuk Kabukinya masih sangat-sangat kuat sekali untuk bisa memberikan gangguan di bagian depan. Skylar dikejar bisa-bisa, ada 4 player sekarang berkumpul, tapi bisakah Kabuki itu bisa bertahan? Ada Hai di bagian belakang juga memberabrakkan diri ke bagian depan. Kabukinya menerus berada di bagian depan, sakit banget, hampir aja bisa mendapatkan, tapi untuk Clay-nya masih bisa selamat dengan sedikit cara yang dimiliki. Winter Triangle langsung diaktifkan begitu aja, Flame Plot-nya masih bisa berpindah tepat. Alright, dan kita bakal langsung menuju ke arah back to the game. Albert, what are you doing? Nanti Magic dapatkan Flame Shot, Shadow Kill dihindari Nanti Magic-nya Albert. Wah, ada play from Albert, tapi ternyata harus sayang saja, tapi kok begitu saja. Hai di depan sana memotong permainan dari seorang Skylar, dipotong, Clay dipaksakan, 2 harus hilang.
up. Dan di sini PYN tertangkap, mencoba dipaksa timpan, keluar PP, dan ternyata ada seorang Kabuki menuju ke arah backline. Polystar membuat Albert lihat tak percaya. Albert masuk, Winter Ranger masih coba ditahan, dan setengah darah terakhir membuat Albert harus mundur. Satu hilang, PYN dan bahkan para pemain dari tim Anarchy OC belum ada yang tumbang. Immortality dari seorang Kabuki harus hilang tercatat begitu saja. PYN seorang diri, 1-1, Kabuki ditukar PYN. Apakah ini worth it? Ternyata tidak, karena Keiranya pun juga Sangat ingin maju ke bagian depan, Clay-nya sedikit lagi, Plexus diaktifkan tapi Albertnya mundur ke bagian belakang. Mereka berhasil untuk mengusir mundur dan juga memberikan sedikit waktu, tapi hanya mulai maju ke bagian depan. Lordnya siapa yang akan mendapatkan sedikit lagi, dan Lordnya diamankan oleh Aura Fire, mendapatkan sebuah momen kebalikan. Walaupun kita tahu sendiri late game ini sangat beresiko, tapi ingat resiko yang bisa diambil dari kedua belah tim mungkin yang bakal jadi jawaban juga Ranger Mas. Oke, ternyata lihat Plexus telah dikeluarkan, masih bisa bertahan. Kera menuju ke arah seorang Clay, damage yang besar dikeluarkan. Kera tertangkap, dua F telah keluar. Albert tempat sana, dan bahkan Kera kali ini seorang diri tadi menemani Albert tertangkap. Main point gak ada, Albert masih selamat. Squire menyamakan seorang Albert, tapi di sisi lain R7 mengcutting dengan baik. Melihat Hai seorang diri dan bahkan Haila, dua harus hilang, kali ini tidak mungkin bisa selamat. I'm offended with flicker again and again. Udah punya tambahan dari 40 movement speed dari 50 stack-nya yang miliki Kabuki. Harus lebih berhati-hati sekarang Ranger Mas. Oke, bakal coba jelas timpa begitu saja. Godifat seorang diri bakal coba tumbang. Emang penetrasi keluarkan satu buah shadow kill, dan bahkan Albert masih berhasil hidup. Terisap darahnya, Albert still survive. Buat shadow terakhir membuat Kabuki gak bisa bertahan. Hai juga udah respawn kembali. Mereka bertiga bersiap untuk bisa menahan apa yang akan dilakukan oleh Anarchy OC, karena sekarang di Pagitonya masih berjuang seorang diri, dikejar bisa-bisa oleh 3 orang yang berada di area Tertarik ada di atas sana. Shadow Kill dari belakang, Kera berusaha untuk masuk ke bagian dalam tapi langsung ditumbuk begitu aja. Kera yang agak kuat lagi bertahan, tapi Pesagernya dengan satu Winter Trajan dia pun masih bisa bertahan di bagian belakang, namun udah gak kuat lagi menahan gempuran Anarchy OC. Kelar sudah game kedua 1-1. Godifat benar-benar mengganggu. Bahkan Hai coba diganggu oleh seorang R7. Knockout strike telah dikeluarkan menuju ke arah depan, dan bahkan di depan sana First Blood didapatkan untuk seorang partnya. Clay menjadi tumbang dan PYN masuk ke lubang yang salah. Malah leading dari Aura Fire, apalagi dengan keunggulan karena wait, what? Flame shot? Oh my god, flame shot by Clay kali ini. Wah. Dengan satu buah turtle moment by Flame shot dari Bogor. MPL kali ini. Tentunya Hai bakal coba dipaksa satu poin terakhir. Don Sonata dan bahkan Dari sisi levelnya sekarang pun berimbang, di mana Hai tadi bisa mengungguli, bisa mendapatkan untuk early game-nya. Pesager, Blacksus langsung diaktifkan, Flame Shot masih bisa dielak, Anarchy Fit udah langsung aja mencoba untuk memberikan tabrakannya. Flicker dikeluarkan, Angela mulai masuk ke dalam tubuh dari Pesager, tapi untuk Keiranya memberikan backup dengan juga maju ke bagian depan. Stardust Dance-nya masih bisa selamat, 1 poin terakhir. Keira terstun, wings by wing ke bagian belakang. Federate mungkin saat lagi akan langsung segera dikeluarkan begitu ya, tapi malah dilompatin dengan ada satu paling star, playnya diusir mundur. Flame Shot dikeluarkan begitu aja, pinnya double kick mana tapi masih bisa selamat, karena sekarang untuk Albertnya udah mulai masuk dan juga memberikan damage lewat dan Sonata. siapa yang dimenangkan, tapi sepertinya Kabuki bakal menjadi satu buah momentum, dan bahkan Kabuki dapetin poin atas seorang PYN. Oh my god, apa yang terjadi? Circle dan dikeluarkan, bakal dibagi 2, dan bahkan Kabuki diamankan begitu saja, beli satu gratis satu akhir tahun. Fire nih Profesor. Ya ini untuk sekarang Keiranya juga harus mulai hati-hati karena dia mungkin kalau di geng dan tumbang Gak berhasil dapetin satu buah turret, tapi lihat damage yang diberikan terhadap seorang Keira. Godifat bisa ditahan, dan Sonata dan knockout strike ngomong combo jump. Menjadi ninja yang berjalan di dalam keheningan dan juga kesendiriannya. Kadang di saat kita sendiri, disitulah kita belajar tentang bagaimana pentingnya ataupun indahnya kebersamaan. Karena sekarang udah ada lagi satu Winter Trajan yang membuat Kabuki. Keira kali ini udah mulai benjol, jedak, jeduk, tinju, dibalas tinju. Di depan sana Albert menuju ke seorang Hai. Rhapsodinanya bernyanyi, dan Dead Sonata Godslike didapatkan. Lihat, Dead Sonata nempel ke tembok benar-benar cepat untuk mengeluarkan semua pelurunya. Dan satu buah Black membuat Pesager kembali ke arah seorang Clay. Dan kali ini lihat, gak punya sepatu hitam anak kecil. 2 harus hilang. Para pemain dari tim Aura tak berdaya. Shadow Kill belum dikeluarkan, hanya bisa mengamankan aku Albert. Oh my god, tiba-tiba dicubit begitu saja, Albert pun harus tumbang. Dan sekarang untuk Hunter Strike dari Albert, dia punya satu escape mechanism dengan movement speed yang tinggi, tapi dia punya Malice Roar, dia bakal ngerontokin Hai dengan cepatnya Ranger Mas.
Tapi lihat Black Shoes dikeluarkan dan bahkan Facehager kembali ke tim Arkeosi. Kembali dan bakal lihat dikati begitu saja oleh seorang Albert Kabuki. Siap untuk membuat barikade dan juga perimeter. Keiranya tertinggal seorang diri mulai menjadi target operasi dan langsung hilang dengan sangat-sangat cepat sekali. Menyisakan 4 player aja dari Aura Fire. Hai berusaha untuk seorang diri. Facehager pun menjadi korbannya. Misalkan 3 orang sekaligus. Inventar dari Destroyer udah langsung menghilang juga untuk inventarnya. Hanya Mega Kill masih didapatkan. Shadow Kill dikeluarkan. Tapi sampai mana dia bisa bertahan karena sekarang hanya misalkan seorang diri dari Haitnya. Kemenangan akan hadir untuk Arkeosi. 2-1 skor akhirnya berhasil dibalaskan oleh Arkeosi, Oji. Oke,